Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Teman-teman sekalian, ini adalah bagian pertama dari 9 materi fikih waris yang saya rencanakan. Mudah-mudahan 9 video yang akan direncanakan ini bisa memuat semua materi yang diperlukan terkait dengan fikih waris. Nah, ini sebenarnya materi yang saya tujukan untuk kuliah ya, di mata kuliah Faraid atau fikih mawaris. Tapi mudah-mudahan juga bisa diakses oleh masyarakat umum. Saya usahakan memakai bahasa yang sederhana. Nanti kalau ada beberapa hal yang ingin disampaikan, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Ada pertanyaan ataupun usulan ataupun kritikan juga boleh di kolom komentar. Baik teman-teman sekalian, untuk video pertama ini kita belum bicara bagian-bagian ahli waris, apalagi bicara cara menghitungnya. Nah, kadang-kadang yang menjadi momok itu menghitungnya, bagaimana menghitungnya. Padahal sebenarnya hitungan dalam kewarisan atau istilah lain disebut ilmu faraid itu ya, itu sebenarnya sederhana karena memakai pecahan-pecahan yang sangat sederhana, jauh lebih sederhana dari yang dipelajari oleh anak-anak kita di tingkat SD. Nah, yang agak rumit bukan soal hitung-hitungannya sebenarnya, tapi beberapa hal penting yang terkait dengan bagian-bagian itu. Nanti ada beberapa kriteria ya di dalam kewarisan Islam itu sebelum masuk ke hitung-hitungannya. Nah, kalau hitung-hitungannya sebenarnya sederhana. Nah, pertemuan kali ini saya akan membahas kekhasan dulu ya, dan sistem kewarisan Islam. Disebut khas ini pastinya ada bandingannya. Nah, dibandingkan dengan apa? Ya paling tidak di sini dibandingkan dengan hukum waris pada masa jahiliyah atau pra-Islam. Kemudian hukum waris di dalam tradisi kewarisan barat yang sebagiannya diadopsi di dalam KUH Perdata yang dipakai di Indonesia. Yang pertama, kekhasan dalam sistem kewarisan Islam itu bisa disebutkan satu, laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan bagian. Nah, meskipun nanti ada perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan, tapi jangan hanya perbedaan ini saja yang dilihat, tapi bahwa sebelum Islam datang itu yang mendapatkan bagian kewarisan hanya laki-laki ya di dalam kewarisan jahiliyah. Nah, bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan warisan, sama-sama mendapatkan warisan, ini ditegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasibam mafruḍa. Artinya bagi orang-orang laki-laki ada bagian pusaka dari peninggalan ibu bapak dan kerabat. Dan bagi orang-orang perempuan pula ada bagian pusaka dari peninggalan ibu bapak dan kerabat. Baik banyak maupun sedikit ya. Mimma qalla minhu aw kasur nasibam mafruḍa, yaitu bagian yang telah diwajibkan. Nah, mafruḍah ini yang menjadi akar kata faraid itu ya, yang ditentukan atau yang ditetapkan. Maka ilmu fikih mawaris atau kewarisan kadang-kadang disebut sebagai ilmu faraid ya. Bahkan yang lebih populer di beberapa tempat disebut ilmu faraid. Nah, itu kekhasan yang pertama ya, kekhasan kewarisan Islam itu adalah bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan bagian, sama-sama mendapatkan bagian, berbeda dengan pada masa jahiliyah. Kemudian yang kedua, yang khas di dalam sistem kewarisan Islam itu ada istilah asas ijbari. Ya, ada istilah asas ijbari. Dari kata kita sering mendengar istilah wali mujbir ya, atau jabariyah. Wali mujbir itu wali yang bisa memaksa anak perempuannya untuk menikah, atau ada paham jabariyah ya, paham yang
menyebutkan bahwa kita hidup ini serba terpaksa sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini di dalam kewarisan ada istilah asas ijbari. Asas ijbari itu adalah ketentuan bahwa orang yang sudah terdaftar di dalam terdaftar sebagai ahli waris, dia tidak bisa dicoret, baik oleh orang yang akan mewariskan ataupun tidak bisa mencoret dirinya sendiri. Oh tidak, saya tidak mau menerima harta warisan. Tidak bisa. Di dalam sistem kewarisan Islam itu ada istilah asas ijbari, bahwa orang yang sudah ditetapkan menurut Al-Quran, karena ketetapannya ini menurut Al-Quran kan, nasibam mafrudo tadi ya, dia tidak bisa mengundurkan diri dari jatah waris. Jadi dia tetap dihitung nanti karena akan mengganggu proses persentase yang sudah ditetapkan. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau nanti seorang pewaris tidak mau menerima harta warisan misalnya, tapi ini jarang sekali ya. Tidak, kenyataannya di tengah masyarakat itu berebut harta warisan. Nah kalau tidak mau, maka nanti dia tetap dihitung di dalam persentase kewarisan itu. Nah baru nanti setelah itu kalau sudah disebutkan bagiannya kemudian dia tidak mau, maka bagiannya bisa dikasihkan kepada ibunya atau kepada saudara-saudaranya dengan prinsip hibah. Jadi ini maksudnya asas ijbari ya, bahwa seseorang tidak bisa dicoret atau mencoret dirinya sendiri di dalam daftar sebagai ahli waris. Ini kekhasan yang kedua ya di dalam kewarisan Islam. Nah kekhasan yang ketiga adalah ada istilah dawil furud dan asobah. Dawil furud ini adalah ahli waris yang mendapatkan prosentase bagian itu ya. Nanti ada setengah, kemudian ada 2/3, kemudian ada 1/3, kemudian ada 1/6, kemudian ada 1/8. Itu ada bagian-bagian dalam ahli waris. Nah kemudian juga ada istilah asobah. Asobah itu adalah ahli waris yang mendapatkan sisa setelah dibagi menurut persentase itu. Asobah itu umumnya lebih besar, tapi bisa jadi nanti lebih kecil ya di dalam sistem pembagian. Nanti kita lihat ya, contohnya dalam beberapa kasus ya. Itu kekhasan yang ketiga. Jadi ada istilah dawil furud dan asobah. Jadi tidak semua ahli waris itu mendapatkan persentase bagian, tapi dibagi dua. Ada yang mendapatkan persentase, ada yang mendapatkan asobah atau sisanya itu. Juga nanti ada beberapa kasus ada yang mendapatkan bagian plus sisanya. Ya nanti ayah misalnya kadang-kadang dia mendapatkan pada kondisi tertentu dia mendapatkan bagian tapi juga mendapatkan asobah. Kemudian yang keempat ya, nyambung dengan yang pertama tadi bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan warisan. Ini ada istilah perbandingan 2/1. Lidzakari mislu hadzil unsayain ya di dalam ayatnya, bahwa laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan mendapatkan 1 bagian. Ini berlaku untuk anak-anak, saudara, dan suami istri ya, tidak untuk orang tua. Nanti orang tua dalam beberapa kondisi sama antara laki-laki dan ibu. Tapi bagi anak, saudara, dan suami ini nanti dibedakan. Pembedaannya ini otomatis karena ada ahli waris yang lain. Jadi bagiannya 2/1 untuk laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya, ini kan kultur masyarakat dulu misalnya ya, karena umumnya laki-laki itu yang menanggung beban lebih banyak ya. Laki-laki menanggung nafkah, kemudian laki-laki menanggung mahar dan seterusnya yang gede ya di dalam konteks Arab ketika itu. Nah sekarang kan enggak, laki-laki kalau mau menikah di Indonesia itu maharnya tidak gede misalnya. Kemudian nafkah juga kadang-kadang yang bekerja istrinya. Pertanyaannya kenapa tidak dibagi rata aja? Bisa jadi nanti juga bisa dibagi sama rata, tapi dengan ketentuan seperti awal tadi, seperti ahli waris yang tidak mau menerima bagiannya. Ketentuan dasar ini tetap dibagi karena ketentuannya sudah detail ya di dalam ayat Al-Quran itu, surat An-Nisa ya, ayat 11, 12 dan ayat terakhir ya 176. Nah itu dibacakan dulu ketentuannya, baru kalau nanti dibagi rata juga bisa. Tapi akadnya tidak lagi akad kewarisan ya, sudah dibagi waris nih, akadnya nanti akad hibah. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya.
Nah, yang kelima, kekhasan yang kelima adalah ada istilah hijab dan mahjub. Ada istilah penghalang dan yang terhalang. Ya, nanti ada bagian dalam daftar ahli waris itu di dalam kewarisan Islam itu yang dia tidak dapat bagian gara-gara ada ahli waris yang lain. Ya, gitu ya. Ada yang hijab, ada mahjub. Nah, dalam definisi hijab mahjub ini nanti ada 3 golongan ahli waris yang tidak pernah terhalang mendapatkan warisan. Siapa saja itu? Satu, anak, baik laki-laki maupun anak perempuan. Kemudian yang kedua, suami atau istri. Dan yang ketiga, orang tua, ayah maupun ibu. 3 golongan ahli waris ini di dalam sistem kewarisan Islam, bagaimanapun kondisinya, tidak akan pernah terhalang oleh siapapun di dalam sistem kewarisan Islam ya maksudnya. Yang keenam, ada beberapa tambahan ini terkait dengan ketentuan bagi ahli waris laki-laki dan perempuan. Masih menyambung poin yang keempat dan ke-1 tadi ya. Yang pertama, cucu laki-laki dapat bagian kalau hanya ada anak perempuan. Ya, di dalam kewarisan Islam itu, ya ini nas ya, laki-laki diistimewakan ya di dalam bagian itu. Nah, cucu laki-laki dari anak laki-laki maksudnya tetap mendapatkan bagian kalau hanya ada anak perempuan. Padahal di dalam teorinya cucu itu akan terhalang oleh adanya anak. Ya, makanya di dalam kompilasi hukum Islam itu nanti ada problematik ya. Jadi gini, bagaimanapun besar jasanya anak pertama misalnya ya, anak pertama itu biasanya lebih berdarah-darah ya, ikut membantu orang tuanya. Tapi kalau anak pertama ini meninggal lebih dulu dari ayahnya, sementara hartanya masih tercatat oleh atas nama ayahnya, maka anak-anak dari anak sulung ini atau cucunya itu tidak akan mendapatkan harta warisan kalau ayahnya meninggal lebih dulu. Makanya ini nanti dalam kompilasi hukum Islam ada istilah ahli waris pengganti ya. Ini salah satu definisi dalam kompilasi hukum Islam Indonesia yang problematik. Ya, nanti akan kita bahas. Jadi secara teoritik cucu laki-laki maupun cucu perempuan itu tidak mendapatkan harta warisan kalau masih ada anak laki-laki atau kalau masih ada anak ya. Akan tetapi apabila ada cucu laki-laki tapi hanya ada anak perempuan, maka cucu laki-laki itu masih mendapatkan harta bagian. Pun demikian kalau ada anak perempuan dari anak laki-laki ya, dari anak laki-laki, akan tetapi yang ada hanya ada anak perempuan, anak laki-lakinya udah nggak ada misalnya, maka anak perempuan dari anak laki-laki itu masih mendapatkan harta warisan. Jadi memang dalam kewarisan Islam itu laki-laki mendapatkan titik tekan di sini ya sebagai kepala keluarga. Ya. Meskipun nanti sekali lagi bisa ada semacam kesepakatan di dalam sistem pembagian waris itu. Tapi nanti ada beberapa ketentuan ya yang bisa kita pakai, tidak asal sepakat ya. Nanti ada beberapa ketentuannya. Berikutnya asoba itu selalu laki-laki. Asoba atau ahli waris yang mendapatkan sisa setelah diprosentase itu hanya laki-laki atau perempuan yang bersama anak laki-laki. Ya, nanti ada istilah asoba bil ghair atau asoba ma'al ghair. Nah, jadi asoba itu prinsipnya hanya laki-laki atau perempuan yang nanti bersama dengan anak laki-laki atau perempuan yang bersama dengan laki-laki. Berikutnya, ini ada ketentuan yang sangat menarik terkait dengan perkembangan terkini ya, bahwa paman itu mendapatkan ahli waris, bahwa paman itu mendapatkan harta warisan itu kalau tidak ada anak laki-laki saja. Ya, tapi kalau ada anak perempuan itu dia tetap mendapatkan warisan. Ini dalam model kewarisan dulu ya, awal. Dalam sistem kekerabatan lama ya. Jadi ada istilah keluarga besar ya. Keluarga besar itu dalam konteks ini begini. Kalau ada anak meninggal, kalau ada orang tua meninggal, ayah meninggal ya, maka anaknya itu kemudian diasuh oleh paman. Sehingga pamannya ini nanti mendapatkan jatah harta warisan. Kalau yang ditinggalkan anak perempuan.
Tapi kalau yang ditinggalkan anak laki-laki langsung dikasihkan anak laki-laki. Nah itu dulu. Nah sekarang tidak. Sekarang itu dari sistem keluarga besar sudah menyempit menjadi keluarga inti. Bahwa kalau ada ayah meninggal, kemudian dia meninggalkan anak perempuan ini tidak kemudian diasuh oleh pamannya. Apalagi kalau orang tuanya tinggal di kota, pamannya tinggal di kampung ya. Maka tidak mungkin kemudian paman yang tidak bertugas mengasuh anak perempuan yang meninggal ini kemudian dikasih harta warisannya gede, enggak. Nah makanya di dalam sistem pewarisan modern dan ini dilegalkan oleh Mahkamah Agung, ya nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, bahwa anak laki-laki dan anak perempuan itu posisinya sama, bisa menghijab atau menghalangi paman untuk mendapatkan harta warisan. Ya ini kekhasannya ya di dalam sistem pewarisan Islam. Itu tadi 3 hal tersebut ada di poin ke-6. Nah, sekarang yang poin ke-7. Kekhasan di dalam pewarisan Islam itu tidak ada pembedaan usia ahli waris ya di dalam pembagian. Bayi sama-sama mendapatkan bagian yang sama dengan orang yang sudah tua atau jenggotan. Ya. Termasuk juga tidak ada pembedaan antara anak yang lahir dari istri pertama maupun dari istri kedua. Makanya nggak bisa main-main. Kalau sah sebagai istri diikat dengan akad nikah meskipun siri, maka bagiannya sama secara hukum. Meskipun dia tidak kuat nanti kalau maju ke pengadilan agama, karena dia tidak mempunyai legalitas. Tapi secara hukum, ya kalau diwaris tidak melalui pengadilan agama, anak yang dari istri pertama ataupun yang dari istri kedua meskipun masih bayi, itu mendapatkan bagian yang sama dengan anak-anaknya yang dari istri pertama yang mungkin sudah berkeluarga. Sama. Nah ini berbeda dengan sistem kewarisan di dalam masa jahiliyah. Masa jahiliyah anak kecil nggak mendapat harta warisan. Kemudian juga masih dalam poin ke-7, di dalam sistem hukum Islam itu hanya ahli waris yang terikat di dalam ikatan perkawinan atau yang lahir setelah proses perkawinan yang sah. Jadi kalau ada anak di luar nikah itu tidak mendapatkan harta warisan ya. Di dalam sistem kewarisan Islam berbeda dengan sistem kewarisan Barat. Kalau di sistem kewarisan Barat itu yang penting legal secara hukum ada di dalam akte itu mendapatkan harta warisan. Di sini tidak, karena ini menyangkut kriteria yang ketat mengenai hukum perzinahan. Kemudian yang ke-8, ada beberapa ketentuan lain terkait dengan misalnya harta anak yatim. Ya, ada ayat Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastu minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak-anak yatim itu sebelum balik sehingga mereka cukup dewasa. Kemudian jika sudah ada tanda-tanda bahwa mereka sudah dewasa atau cerdik ya, bisa membedakan, bisa tamyiz ya, membedakan yang baik dan yang buruk, maka itu baru diserahkan hartanya. Ini ketentuan tambahan terkait dengan harta anak yatim. Kemudian yang kedua, menghadirkan saksi di dalam penyerahan harta warisan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masih di dalam surat An-Nisa ayat 6. Adakanlah saksi-saksi itu ya di dalam proses pembagian harta warisan. Kemudian juga ada tambahan lain, memberi sebagian harta kepada orang-orang yang hadir. Hadir dalam pengertian ikut hadir di dalam proses pembagian itu, atau hadir memang dia tinggal di sekitar situ. Kan hampir tidak mungkin kalau ada jatah warisan orang masyarakat sekitar ikut-ikutan nimbrung, kan enggak. Tapi maksudnya hadir itu bisa diartikan orang yang tinggal di sekitar itu, terutama dari kalangan kerabat yang bukan ahli waris atau ulul arham ya, atau zawil arham. Kemudian anak-anak yatim yang di sekitar situ, kemudian fakir miskin. Di luar dari persentase pembagian warisan itu nanti bisa diambilkan dari hibah dari para jatah ahli waris itu diberikan kepada orang-orang di sekitar orang-orang di sekitar situ ya. Ini juga ada ketentuan ayatnya di dalam surat An-Nisa ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza khadara al-qismata
ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qul lahum qawlan ma'rufa. Jadi ini ada ketentuan ayatnya di dalam surat An-Nisa ayat 8. Jadi hampir semua ketentuan bahkan sampai bagian-bagiannya terkait dengan warisan itu ada di dalam Al-Quran. Maka bisa disebut sebagai ketentuan yang qat'iyah, ketentuan yang mengikat. Nah, makanya tidak bisa main-main dengan ketentuan yang ada di tata warisan di dalam ketentuan mengenai kewarisan. Kemudian yang ke-9, yang terakhir ini, yang perlu juga diingatkan kepada kita semua ini bahwa harta warisan harus segera diwaris. Ya, setelah hak-hak yang meninggal sudah ditunaikan, misalnya hutangnya, kemudian bisa diambilkan biaya pengurusan jenazah, kemudian zakatnya atau tanggungan-tanggungannya selesai semua. Setelah itu harus segera diwariskan, ya, nggak usah menunggu ada ahli waris lain yang meninggal. Misalnya begini, kadang ayahnya meninggal, nanti kan masih ada ibu. Wah, harta tidak diwariskan dulu, nanti menunggu ibunya meninggal. Bukan begitu perintahnya. Tapi perintahnya segera dilakukan pembagian warisan, meskipun tidak harus dijual. Ya, jadi misalnya gini, ayahnya meninggal, kemudian masih ada ibu. Bukan berarti kemudian nunggu ibunya meninggal baru diwariskan, enggak. Karena harta ayah ya harta ayah, harta ibu ya harta ibu. Nah, nanti kalau dipastikan itu harta ayah, ya bukan harta warisan ibu misalnya, atau bukan harta bersama, nanti ada tambahan ketentuan harta bersama, maka harus segera diwaris. Meskipun tidak harus dijual. Ya, misalnya begini, sudah dibagi-bagi ini bagian anak laki-laki seperti ini, bagian anak perempuan ini, bagian ibu begini, atau bagian kakek atau nenek kalau masih ada orang tuanya, itu segini. Nah, setelah dibagi di persentase, nanti baru diadakan kesepakatan. Oh, misalnya yang tinggal bersama ibu ini misalnya anak yang paling kecil. Nah, maka padahal bagian ibu dan anak kecil ini tidak seukuran rumah itu misalnya ya, dan perabotnya. Maka nanti bisa dihutang. Jadi ibu dan anak bungsu yang tinggal di situ itu nanti bisa membayar kepada ahli waris yang lain dalam waktu yang ditentukan, ya, dan tidak terlalu mengikat. Atau bisa juga kesepakatannya udah deh, bagian saya udah dikasih ibu sama adik, tapi harus ada kesepakatan tertulis di situ, tapi tetap harus dibagi tidak terlalu lama setelah ahli waris itu meninggal. Kenapa? Karena hampir semua problematika kewarisan di pengadilan agama itu disebabkan karena harta tidak segera diwaris, ya, ditunda-tunda, sehingga menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Maka dalam sistem kewarisan Islam itu harta warisan harus segera dibagi. Nah, di dalam tradisi umat Islam Indonesia itu ada acara peringatan-peringatan, ya, buat orang yang meninggal itu. Ada acara 7 hari, kemudian 40 hari, 100 hari misalnya gitu, ya. Katakan di acara 40 hari, ya, atau 100 hari, atau 40 hari deh, pada saat keluarga itu sudah ngumpul, ya, kemudian dilaksanakanlah proses pembagian waris itu. Nah, dengan demikian maka kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul karena harta waris tidak segera dibagi itu akan bisa diantisipasi. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanyalah video pertama terkait dengan kekhasan sistem kewarisan Islam dan beberapa ketentuan umum. Nanti detailnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi, kalau ada catatan, pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.